Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono menyebut saat ini progres pembangunan progres pembangunan IKN telah mencapai 38%. Sejak pembangunan dimulai 2022, pembangunan IKN telah mencapai 38% dan hingga saat ini masih terus dilakukan Kementerian PUPR. Kepala Otoritas IKN juga menyebut September nanti target non-fisik juga akan mulai dikerjakan pihak swasta. Tidak hanya infrastruktur pemerintah, tahun depan rencananya infrastruktur lain juga telah rampung seperti taman, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat perbelanjaan. Infrastruktur dan kemudian juga fasilitas yang dibangun oleh APBN sekitar 38%. Tapi ini nanti akan bertambah lagi ya. Kalau bertambah lagi itu kan berarti makin banyak dan kemudian ada bagian baru yang akan kita monitor. Jadi kalau yang bagian baru ini masuk sama-sama yang sudah berjalan kan nanti akan menurunkan progres. Jadi kita pantau, monitor yang mereka yang sudah berjalan dari tahun 2020. Target pembangunan fisik bahkan nanti insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita akan melihat teman-teman dari swasta juga dalam bahasa saya yang sederhana mulai macul-macul gitu ya. Itu yang kita tunggu, jadi nggak cuma teken-teken, tapi macul-macul di lapangan. Sehingga insya Allah sekali lagi tahun depan kita tidak hanya melihat bangunan-bangunan fisik milik pemerintah, tapi juga ada tamannya, ada kemudian beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian juga mall dan sebagainya yang memang diinisiasi oleh swasta nasional kita. Jurnalis Kompas TV Paulina Jaru sudah siap dengan laporan pembangunan Ibu Kota Nusantara dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Paulina, Kepala Otorita IKN bilang pembangunan sudah mencapai 38%. Bisa Anda gambarkan kepada kami sejauh mana pembangunannya sampai saat ini? Selamat siang, Pak Kali dan Saudara sekali. Yang Kepala Otorita IKN waktu sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PUPR bahwa memang sejak tenggat waktu 2022 hingga 2024 ada 75 bangunan fisik yang sudah berjalan, diantaranya Istana Presiden dan kemudian sudah mencapai 20% prosesnya. Kemudian selain itu juga ada kantor Kemenko, kantor Kementerian, kemudian Rumah Sakit Menteri, infrastruktur jalan IKN Pangku, kemudian juga ada fasilitas air bersih, pengolahan sampah, sanitasi termasuk juga diantaranya barang ini progresnya sudah mencapai 38% kali, dan tersisa ada 39 pembangunan lagi yang kemudian perlu dikerjakan. Dan selain itu juga pada bulan September tahun ini 2023 nanti ada pembangunan fasilitas penunjang lainnya yang akan dilakukan oleh swasta, diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, ada rumah sakit internasional, kemudian juga ada fasilitas keramaian, diantaranya ada departemen store dan juga mall. Ini kemudian akan dilakukan oleh pihak swasta. Dan sebelumnya pada kunjungan kerja Wakil Menteri Keuangan Suhasil Sarah menyampaikan bahwa memang khusus untuk membangun kawasan di pusat pemerintahan dan juga infrastruktur yang saat ini sedang berjalan ini sudah menggunakan sekitar 26 triliun rupiah menggunakan APBN. Dan semua progres pembangunan yang tersebutkan ini sekali direncanakan akan rampung pada bulan Juni hingga awal Agustus tahun 2024 sebelum upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024. Dan secara undang-undang IKN pun bahwa perpindahan IKN ini resmi akan berbeda pada semester 1 tahun 2024. Kami sampaikan juga kepada Anda, saudara, bahwa pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara ini mengusung konsep smart city, sehingga sejauh ini progres yang sudah dilakukan oleh otoritas Ibu Kota Negara Nusantara, kemudian menggandeng dengan kepala badan cyber dan sandi negara ini, kemudian mempersiapkan pengamanan digital yang mana akan dilakukan sebelum dan setelah nanti jelang penyelenggaraan perpisahan IKN tahun 2024, sehingga nanti di tahun depan ada sebanyak 259 personil PSSN yang kemudian akan pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara dan akan melakukan tugas di keamanan masalah ini. Terima kasih, Paulina Jaru melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur soal progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih.